Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Pon Pon Miau. Dan kali ini kita mau melakukan random reading. Ngikut kartunya ngebahas tentang apaan ya. Dan itu yang akan kita bahas nanti. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, dalam jumlah yang terus bertambah dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Let's see, let's check. Mau ngobrol tentang apa kali ini? Oh, ada dua. Oke. Wow. Terus perbaiki dirimu hingga hanya ada penilaian kekaguman orang terhadap kecantikan, kegantengan dirimu dan juga hatimu. Oke, wow. Terus upgrade diri ya, sayang. Oke, kita lihat lagi. Kenapa sih kok disuruh upgrade diri? Ya memang sebetulnya setiap kita memang mestinya upgrade diri ya. Wow. Ada seseorang yang lost contact di sini. Wah, menarik nih. Menarik. Sangat menarik. Jalan keluar, menemukan solusi dari permasalahan atau dilema yang dihadapi. Oke, jadi ceritanya gini nih. Gimana ya? Ini adalah tentang seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Kamu udah lose contact nih ceritanya sama dia ya. Lose contact nih bisa bulanan, bisa tahunan ya. Ya kalau harian mah jangan dihitung ya, harian itu mah belum lost contact ya. Tapi udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun gitu lose contact lah. Lose contact itu berarti bisa mungkin kalian udah nggak komunikasi lagi. Sekalipun mungkin masih ada nomor kontaknya ya. Atau kalian dulu udah blokir-blokiran, atau lost contact memang bener-bener hilang gitu ya. Udah lama tidak berkabar. Nah, lucunya begini ya. Seseorang yang lost contact yang tiba-tiba kembali mencari kamu, mengajak berkomunikasi kembali, ini mendapati diri kamu tuh udah beda sama yang dulu. Ya mungkin ketika kalian dulu in relationship ya, itu kamu mohon maaf ya bahasa bunda ya, kamu dulu mungkin masih dekil, masih apa ya, mungkin masih auratnya belum kelihatan. Aura bunda, aura bukan aurat ya, aura. Auranya tuh belum memancar, belum glowing gitu ya, jadi masih seperti itu. Nah, ketika si dia ini kembali, itu mendapati kamu tuh udah jadi sosok yang sangat berbeda, beda banget pokoknya ya. Kamu sekarang secara fisik kamu udah lebih glowing, udah lebih menarik. Glowing itu belum tentu misalnya kamu kayak gini, sebetulnya perkara cantik atau ganteng atau glowing itu tidak melulu pakai uang. Ya memang sih bunda mengakui kalau bunda sih cantik karena uang. Aslinya mah be aja. Tapi gini loh, belum tentu. Yang penting rajin mandi. Ya, jaga badan supaya tetap wangi. Terus ya sekalipun memang mungkin sehari-hari kamu di rumah atau apa, tetap pakailah baju yang chic ya, baju yang menarik ya. Terus kemudian kalau yang cowok-cowok ya kamu dandan yang rapi ya. Dandan yang rapi, intinya terserah bagaimana cara kamu menghargai diri kamu sendiri itu secara fisik. Atau kamu olahraga ya. Nah, kalau secara batin ya, bisa jadi mungkin kamu belajar tentang sesuatu, tentang spiritualitas. Kamu belajar banyak hal ya, sehingga kamu sekarang jadi lebih tenang, tidak kemerungsung, tidak needy. Atau misalnya kamu juga bisa nih, mungkin kamu belajar
sesuatu gitu ya, belajar meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga kamu jadi seseorang yang smart, seseorang yang pintar gitu ya. Intinya seseorang yang udah lost contact mendapati kamu sekarang begitu menawan ya. Ya, dia mendapati kamu begitu mempesona, begitu menawan. Oke, sekarang kita buka dulu. Ini siapa yang cari kamu ya? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Kamu juga mungkin bertanya-tanya, siapa ya Bunda ya gitu ya. Soalnya mantan saya ada 1245 Bunda, ini yang mana yang balik? Aji gile banyak banget ya. Itu mantannya manusia semua? Atau ada orang-orangan gitu kali ya? Oke. Di sini ada energi Libra, Gemini, kemudian Aquarius ya. Kemudian ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian ada, oh iya, Pisces, Scorpio, Cancer sudah ya. Oke, hanya ada 6, Bo. Wow. Cuma ada 6 ya. Hanya ada 6. Sekarang kita cocokin dulu untuk initial. Initial ya, bukan inisial ya. Oke, initial. Initial. Ini jerawut-jerawut, oke, ya. Mudah-mudahan ini adalah seseorang yang memang kamu harapkan ya. Soalnya kalau misalnya ini ternyata yang tidak kamu harapkan yang nongol ya, malas juga gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan seseorang memang kamu harapkan untuk one day dia datang lagi gitu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, let's see. Wow, udah nggak usah banyak-banyak ya. Nanti pusing, energinya menyebar. Di sini ada B Bravo, ada I India, ada G Gajah, ada O Oscar, ada W Warsawa, ada D Delta, ada P Papa, ada Z Zulu, ada H Hotel, ada U Ultra, ada A Alpha, ada V Vivo. Oke. Kemudian ada Enona, ada X Extra, ada S Susu. Oke, ada berapa ini? Ada 15 ya. Ada 15 initial dan ada 6 zodiak. Ini energinya sempit. Kayaknya memang nggak banyak yang tertangkap karena mungkin kondisi seperti ini cukup jarang ya terjadi pada kalian. Oke, kita lihat dulu ya energinya ke kamu. Yang jelas mungkin memang apa ya? Akhir-akhir ini atau sebelum dia datang kepada kamu tuh kamu memang selalu ada di dalam pikirannya ya. Ya, orang kadang-kadang gitu ya. Mungkin dia udah melanglang buana, terus kemudian gagal dalam percintaan berkali-kali, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi gitu terus ya. Sampai kemudian pada satu titik di mana dia, kayaknya aku tuh pernah punya seseorang yang sayang sama aku tulus. Yang sayangnya tuh nggak bersyarat, yang memang menerimaku tuh apa adanya, dan itu bikin dia nyaman gitu loh. Ya nggak tahu misalnya kalian dulu berpisahnya karena apa, we never know, nggak tahu ya kalian, Bunda nggak tahu, itu kan kalian masing-masing. Nah terus itu seliwar-seliwar, jadi kamu tuh mondar-mandir di kepalanya, di pikiran dia tuh kayak setrikaan gitu ya, lewati serit, lewat lagi serit, lewat lagi serit gitu ya. Wadahnya seperti itu. Ya, jadi memang dia mencarimu dengan sebuah maksud ya, dengan sebuah maksud untuk menjalin kisah cinta kembali. Jadi ini datang ke kamu bukan hanya sekedar basa-basi, memang udah terang-terangan dia ingin menjalin cinta kembali ya. Apapun kondisi kamu, entah mungkin kamu masih punya pasangan, entah kamu jomblo menahun ya, juara jomblo di sini. Halo, ada juara jomblo? Nggak apa-apa, santai aja ya. Oke. Ya, dia mau menjalin percintaan kembali ya. Entah kamu single, entah bagaimana, apapun kondisi kamu. Dan ini memang dia merasakan cinta yang sangat luar biasa ketika awal-awal ya. Ketika awal-awal
Ya, ada sebuah cinta yang luar biasa. Bunda akan simpen 2 kartu ini karena ini lumayan ya, lumayan ini. Jadi ini ya, ada sebuah kayak kepuasan emosional. Jadi seneng banget gitu ketemu kamu ya. Oke, Bunda akan lihat dulu. Oke, gimana sih perasaan dia ya? Gimana perasaan dia ketika bertemu kembali dengan kamu? Oke, let's see. Dia cukup amazed sih, cukup apa ya, cukup terkejut dengan perubahan-perubahan diri kamu yang menurut dia tuh kamu sekarang tuh tambah mempesona. Dia ngomong gini ya waktu datang, kalau misalnya kamu memang pengen bahwa hubungan kita awet, bahwa cinta itu kita awet, tolong aku untuk kita tuh sama-sama membangun satu dasar yang solid atau fondasi yang solid. Jangan keliru ya. Bunda juga salah ngomong. Solid ya, bukan sulit. Ya, jadi hubungan yang solid, fondasi yang solid itu artinya kokoh ya. Jadi apa namanya? Mau ada hujan angin kayak apa, tetap aja berdiri dengan kokoh. Lalu dia ngomong apa lagi? Oke, dia datang itu dia ngomong begini, aku merasa sangat buruk. Maksudnya aku merasa sangat bersalah ya, karena aku membuat hatimu sedih waktu itu ya, waktu kalian berpisah. Jadi dia ngomong, I feel bad for letting you down. Ya, aku merasa bersalah gitu loh, aku sudah membuat kamu sedih waktu itu. Ya, ini kedatangannya dia ngomong seperti itu. Dan dia ngomong begini, aku sebenarnya bingung gitu tentang hubungan kita. Dan pikiranku itu ada banyak kabut ya. Ada banyak kabut di dalam pikiranku. Artinya dia memang masih sedang dalam kebingungan. Even dia pun itu kayak semacam belum ngerti apa yang harus dia lakukan ya. Apa yang seharusnya dia lakukan gitu ya. Bisakah kamu paling tidak dengerin aku sekali ini aja gitu ya. Dengerin aku, karena ini dia ibaratnya kayak sedang propose ya, kayak sedang mengajukan proposal ke kamu. Dengerin aku kali ini, dengerin aku kali ini. Dia ngomong, aku sudah memberikanmu cinta, kesetiaan, dan apa ya, dia merasa kayak dalam hubungan kalian itu dia merasa kayak yang dulu ya putusnya itu dia merasa kayak ya kamunya tuh banyak mengkritik dia. Banyak kata-kata kamu itu yang menyinggung hatinya, itu yang dirasakan ya. Ya entah apapun, walaupun di sini dia juga sadar kok kalau dia salah, karena di sini dia ngomong aku menyesal ya. Jadi sebetulnya kalian berdua itu resiprokal itu saling berbalas ya. Ya dianya juga bikin kamu sedih, kamunya juga bikin dia sedih gitu loh, balas-balesan. Wah, saling membalas gitu ya. Kalian kayak surat-suratan aja ya, saling membalas gitu. Jatuh. Oke, terus apa lagi nih? Bunda buka berapa lagi ya? Double, ulang lagi. Jadi dia ngomong, aduh seandainya ya ada kayak time machine itu mesin waktu yang bisa bawa kalian balik ke belakang, ke masa-masa dulu. Ke masa-masa kalian ketika masih unyu-unyu, ketika kalian masih lucu-lucunya ya. Ketika kalian masih punya masa-masa indah bersama, ya aduh seandainya waktu bisa diulang ya. Dan dia ngomong gini ya, aku tuh nggak mau ya cinta kita itu jadi tambah apa ya, jadi tambah rusak karena hal-hal kecil gitu ya. Jadi dia ngomong, dan itu nggak sadar gitu loh, nggak sadar ditumpuk, rasa sakit ditumpuk. Akhirnya jadi merusak sebuah hubungan, dan dia ngomong udahlah gitu. Diomongin segala sesuatu. Jadi kali ini kedatangannya kembali itu memang dia juga mau memperbaiki yang mungkin dulu kalian masih emosional, masih egonya tinggi ya. Dan dia sekarang memang adalah seseorang yang paham ya, dia sudah mencintai dirinya sendiri, sudah lebih tenang, lebih dewasa ya. Dan dia ngomong gini, jangan kehilangan iman ya, jangan kehilangan harapan, karena aku yakin, orang ini yakin bahwa ada hal-hal baik menanti kita di depan.
Hal-hal baik tentang apa ya? Tentang percintaan kalian ya. Entah, nggak tahu nih situasinya bagaimana. Tapi yang jelas orang ini ngarep ya. Ngarep, udah nggak apa-apa, sabar dulu gitu. Karena ada hal-hal baik yang menanti kita di depan. Oke, so what's next? Tapi gimana dong? Oke, gini. Ini yang 2 kartu selanjutnya. Kan di sini ada the moon. Oke lah ya, katakanlah mungkin kamu memang menerima dia atau bagaimana. Nah, sejalan dengan waktu, ternyata ada banyak rahasia-rahasia yang terbuka. Tentang siapa? Tentang dirinya pasti ya. Ada banyak rahasia-rahasia terbuka. Ya, perjalanan hidup orang itu kan panjang ya. Dia mungkin menyimpan banyak hal. Dan itu jelas bikin kamu sakit dan bikin kamu terluka. Di sini ada Three of Voices ya. Bikin kamu sakit, bikin kamu menangis, bikin kamu terluka. Ya, kalau menurut Bunda sih begini yang namanya relationship atau hubungan itu memang selalu ada aja sih yang namanya kayak halangan, rintangan, obstacles ada ya. Jadi mungkin jangan terlalu berharap untuk hubungan itu akan lancar, indah, happily ever after kayak dongeng-dongengnya Hans Christian Andersen. Hello kalian. Kalian tahu H.C. Andersen gak sih? Kayaknya yang tahu itu cuma anak-anak yang sejaman Bunda. Which is kalian sekarang udah umur 40-an, mungkin masih tahu yang namanya H.C. Andersen. Anak-anak milenial mah mana ngerti kalian ya H.C. Andersen ya. Kalian mah udah ngebacanya aja udah apa sih yang sekarang ya? Bunda nggak tahu loh. Cerpen-cerpen yang sekarang udah Naruto kayak apa ya. Beda gitu. Jadi ya namanya relationship itu diuji memang. Dan ini mungkin adalah ya gimana ya, balik lagi menjumpai kamu begitu luar biasa ya, terus kemudian ya hubungan kalian ini diuji. Artinya ya muncullah hal-hal yang tadinya kamu pikir indah-indah aja ya ternyata boleng-bolengnya mulai kelihatan gitu. Oke. Terus gimana ya setelah Bunda akan lihat untuk reaksi kamu dulu. Kamu ketika melihat rahasia-rahasia atau bagaimana sikap kamu ketika kamu menjumpai obstacle atau halangan-halangan rintangan ini, sikap kamu bagaimana? Apakah kamu cukup toleran? Atau kamunya jadi tantrum? Wow. Ini sih ketika kamu melihat kayak apa ya, rahasia-rahasianya dia mulai kebuka. Kamu yang tadinya mungkin senang ya karena dia datang kembali dan dia cukup terpesona gitu kepada kamu. Karena memang ini di sini yang sakit hatinya kamu ya. Jadi kamu jadinya agak sedikit ilfeel ya, ada full of emotion. Jadi ilfeel nih sama dia ya, yang lose contact terus tiba-tiba cari kamu. Kamu jadi ilfeel gitu. Apalagi? Iya. Ya, gimana ya? Kamu jadi ilfeel. Terus di sini Bunda lihat ada keinginan kamu untuk pergi. Udah aku pergi aja. Pergi dari hidupnya dia tentu saja ya. Pergi dari hidupnya dia karena ya memang perasaan kamu sudah berubah gitu ya. Yang tadinya mungkin kamu berbunga-bunga terus tiba-tiba ya udah kamu jadi ilfeel ketika melihat boleng-bolengnya dia. Sekarang Bunda akan lihat bagaimana reaksi dia. Ketika boleng-bolengnya itu diketahui oleh kamu dan ketika dia melihat reaksi kamu yang sudah kayak ilfeel, yang kayak udah ogah-ogahan dan kamu menunjukkan kamu reaksi mau pergi. Nah sekarang mungkin dibales ya, mungkin dulunya dia yang pergi, nah sekarang ini kamu yang pergi. Jadi benar-benar dibales, kebalik-balik ya. Oke. Reaksi dia gimana? Ini orang terbuat dari apa ya? Ya, jadi gini, ketika boleng-bolengnya ketahuan, terus kemudian melihat kamu kayak ilfeel atau gimana, orangnya ini masih biasa aja. Karena dia merasa nggak salah, aku nggak salah kok. Kan itu kan ya kejadian di masa lalu ya, terus kemudian ya it's not my fault. Dia merasa itu bukan salahnya dia ya. Yang jelas dia akan membantah, denial ya sama kamu ya. Denial, aku nggak begitu kok, itu bukan salahku, bukan ini. Pokoknya denial lah. Intinya dia tidak mau mengakui salahnya ya, sepertinya memang dia kembali dalam kondisi memang masih egonya tinggi ya sama kamu ya. Jadi ini kebalik ya. Ketika dia datang bla 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 bla. Ini kalau menurut Bunda sih ini kayak apa ya? Kayak mungkin dulu ya.
Ketika kamu ditinggalin sama dia, kamu tuh kayak kentang gitu loh. Kentang. Potato. Kamu kayak kentang, maksudnya kentang tuh bahasa apa sih Bunda? Nggak tahu ya, itu Bunda bikin sendiri. Jadi kamu kayak kentang, kayak merasa nanggung banget sih. Ini pergi kok nggak enak gitu loh, putusnya tuh nggak enak. Kamu merasa kayak digantung, kamu merasa kayak diinjek, kamu merasa kayak nggak dianggap, kayak dibuang kayak sampah gitu. Jadi kentang ya. Jadi kentang gitu loh. Nah terus ya sejalan dengan waktu, ya mungkin karena kesabaran kamu, karena keikhlasan kamu, semesta itu kayak semacam nyambung ceritanya kembali. Tapi nyambungnya yang kedua, ini hanya untuk supaya kamu lega gitu loh ya. Supaya kamu selesai sama dia. Makanya di sini akhirnya kamu muncul kayak emission yang kamu ilfeel. Dan sekarang kamunya yang pergi itu dari hidupnya dia. Jadi kayak seolah-olah diketemukan hanya untuk makes you feel better. Membuat kamu tuh merasa lebih enak. Lebih lega. Keren sih. Kalau ini memang beneran kejadian dalam kehidupan kalian, Bunda bilang keren. Oke, terus kalau misalnya kayak gini gimana? Bunda, ada kesempatan berjodoh nggak? Oke, Bunda lihat dulu deh. Terus ini kira-kira kapan dia datang? Ya, kapan yang lose contact ini akhirnya datang? Cari kamu, utuk nih. Wow. Ini dalam rentang sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Ya, 1 bulan sampai 3 bulan. Terus kalau misalnya sudah begini, apakah ada potensi untuk berjodoh? Karena ya siapa tahu ya, sekalipun mungkin kamu udah nggak ini, kamu mungkin bisa dirayu-rayu atau gimana. Atau mungkin dia juga akhirnya nekat untuk memiliki kamu. Kita lihat. Kalian ada potensi untuk berjodoh. Sekali lagi namanya jodoh itu pilihan ya. Bukan takdir sayang. Bukan takdir. Takdir itu yang kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa memutuskan, itu takdir. Misalnya kita lahir di keluarga apa, terus kita mati, yaitu kita nggak bisa milih kan. Misalnya memang udah sakit gimana kok masih milih untuk hidup, nggak bisa ya kalau itu. Tapi kalau jodoh itu kan kita masih bisa milih. Oh, orangnya kayak gini, aku nggak mau sama dia. Itu artinya bukan takdir, ya. Ya bisa memang ada kayak semacam garis jodoh atau kayak jalan, itu memang ada. Tapi ini bukan takdir kalau jodoh itu. Yaitu doktrin, idiom yang diciptakan oleh masyarakat bahwa apa namanya rezeki, jodoh, apa segala macam itu adalah takdir. Sebetulnya enggak gitu loh. Apalagi rezeki itu kita masih punya pilihan di depan ya. Yang takdir adalah kayak kita lahir, kita mati, itu takdir. Oke. Masih ada kemungkinan untuk berjodoh nggak di depan? Ya, hunus, siapa tahu kamu kesambet, kepelet, kesirep. Ada loh, oh my god. Bisa ya. Tapi sekali lagi apa ya, karena kadang ada yang teman-teman yang takut, Bunda aku nggak mau sama dia, apa takdirku dia. Enggak loh, Tuhan itu nggak gitu loh. Tuhan itu nggak bakal maksa-maksa kamu untuk kamu pokoknya harus sama dia. Nggak ada ya. Tuhan atau semesta itu hanya kayak semacam memberikan kesempatan kepada kalian. Tapi hidup itu tetap kalian punya pilihan. Seistimewa itu Tuhan menciptakan manusia, makanya kayak malaikat, setan semuanya disuruh sujud ya. Karena memang seistimewa itu. Kenapa? Dikasih kehendak bebas. Jadi manusia itu kayak semacam fotokopinya Tuhan ya. Cuma manusia loh yang dikasih kayak gitu ya. Ya mewarisi sifat-sifatnya gitu, keistimewaan ya. Oke, kurang lebih begitu. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk, jadi ini terserah kamu. Kamu mau lanjut atau bagaimana? Soalnya kalau Bunda lihat kamu sudah kayak perasaannya sudah hilang, pengen pergi ya. But it's up to you. Kalau misalnya memang kamu ingin menikah, union sama dia ya monggo silakan. Enggak ya nggak apa-apa. Oke. Sekarang Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu yang berzodiak apa saja. Ada Scorpio di sini. Ada Virgo. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Gemini energinya cukup kuat ya. Oh, Libra juga, Gemini sama Libra energinya cukup kuat. Oke, di sini ada 5 zodiak. Wow, ya cukup sih. Sekarang kita lihat ya. Oh iya, sebelum sebelum Bunda untuk tarik nama-namanya, Bunda mau spill something.
Oke, Bunda mau spill sesuatu ya. Jadi ini ada namanya kapsul aura sambar lilin. Kapsul aura ini diminum. Ini nggak ada kayak jin-jinan atau entitas-entitas yang lain, nggak ada. Ini murni hanya ya, sambar lilin itu sebetulnya adalah binatang ya, binatang yang memang punya apa ya, punya energi magis gitu ya. Dan ini dibikin dengan puasa ya, dengan berpuasa, dimasukin doa-doa, energi ya, ini murni energi, dimasukin doa-doa, puasa, pati geni itu nggak nyalain lampu gitu ya, jadi memang nggak nyalain lampu sama sekali, dibacain doa-doa, fungsinya adalah untuk aura, ini namanya kapsul pengasihan ya, kapsul pengasihan, jadi kalian tidak perlu khawatir, ini tidak syirik, atau karena nggak pakai jin, dan bukan black magic, bukan seperti itu. Ini murni hanya untuk membuka aura kamu, supaya ini tadi ya, moncer. Supaya kamu moncer, mempesona, ini lebih ke inner beauty ya, bukan fisik sih, ini lebih ke inner beauty. Dan ini fungsinya adalah untuk menarik ya, menarik salah satunya adalah menarik yang mungkin sudah lama hilang ya, sudah lama lose contact, teman-teman yang dulu mungkin lose contact, ini mereka akan cari kamu. Kekasih yang hilang mungkin akan teringat kepada kamu. Ini bisa juga untuk menarik rezeki ya, bisa untuk menarik rezeki. Terus musuh yang mungkin jahat sama kamu, ini bisa dia jadi baik gitu sama kamu ya. Atau marketing, misalnya kamu seorang marketing, ini bikin untuk pembeli, calon pembeli ini jadi seneng gitu ngobrol sama kamu, tertarik sama kamu ya. Banyak fungsinya, tapi kurang lebih seperti itu gambarannya, namanya kapsul aura sambar lilin. Kalau misalnya kalian minat, kalian bisa hubungi nomor yang tertera ini ya. Kalian bisa hubungi yang nomor yang tertera, terus ngomong, Bunda aku mau kapsul aura sambar lilin, bilang begitu. Bunda aku mau kapsul aura sambar lilin, harganya 450.000. Ini bisa bertahan kapan? Tiap orang reaksinya beda-beda, tapi ini kurang lebih bisa bertahan setahun, 2 tahun, bahkan bisa lebih. Ya, bisa lebih, tergantung tiap orang. Kalau kamu rajin untuk healing, kamu rajin untuk membersihkan hati kamu, ini bisa awet ya. Tapi kalau misalnya kamu mengisinya dengan banyak kebencian, dengan banyak permusuhan, ya otomatis cepat habis ya. Kurang lebih begitu. Oke. Ya, ini hanyalah sebuah upaya. Sayang namanya juga aura. Aura itu hanya membersihkan saja ya awalnya. Nah, selanjutnya kamu perlu untuk kamunya juga bersih-bersih sendiri gitu sih. Oke. Well, sekarang Bunda mau cek readingan ini resonate buat kalian yang berinisial apa saja ya. Ada Vivo, ada Kakilo, ada Enona, ada J Jakarta, ada D Delta, ada W Warsawa, ada B Bravo, ada Z Zulu, ada E Eko, ada O Oscar, ada R Romeo, ada U Ultra. Untuk D Delta energinya cukup kuat. Kemudian ada E Susu, ada A Alpha. Untuk W Warsawa energinya cukup kuat. Untuk Z Zulu energi cukup kuat. Dan ada I India. Well, kesayangan, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.